Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pembacaan kitab Bahjah Qulubil Abrar karya Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala beserta penjelasan beliau yang berisikan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan bermanfaat untuk akhirat kita kelak insyaallah taala. Sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-39. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Al-hadisut tasi'u wa thalathun. Hadis yang ke-39. An Amr bin Aufin Al-Muzani radhiyallahu anhu. Dari sahabat Amr bin Auf Al-Muzani, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimina. Perdamaian itu boleh dilakukan di antara kaum muslimin. Perdamaian itu boleh dilakukan di antara kaum muslimin. Illa sulhan harrama halalan. Kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal. Au ahalla haraman. Atau perdamaian yang menghalalkan yang haram. Wal muslimuna ala syurutihim. Dan kaum muslimin itu di atas syarat-syarat mereka. Illa syartan harrama halalan. Kecuali syarat yang mengharamkan yang halal. Au ahalla haraman. Atau syarat yang menghalalkan yang haram. Rawahu ahlus sunani illan Nasa'i. Telah meriwayatkannya pemilik kitab-kitab
sunan kecuali Imam An-Nasa'i. Kecuali Imam An-Nasa'i. Berarti diriwayatkan Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah rahimahumullahu ta'ala. Nah, baik. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kaum muslimin, pastilah akan ada yang namanya perbedaan pendapat, ya, perbedaan pemahaman, ya, adanya perselisihan dan sebagainya. Maka ketika hal-hal tersebut terjadi, perlu yang namanya adanya perdamaian, ya, adanya kesepakatan supaya terjalin hubungan antar kaum muslimin dengan hubungan yang baik. Atau antar santri, pastilah akan ada terjadi sesuatu. Maka perlu kita memahami dari penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana yang seharusnya dilakukan apabila hal-hal tersebut terjadi. Ya. Hal tersebut terjadi. Baik. Kemudian kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala dari hadis ini. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala, jama'a fi hadzal hadits syarifi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan di dalam hadis yang mulia ini baina anwa'is sulhi wasyuruti, antara macam-macam perdamaian dan syarat-syarat. Sahihiha wa fasidiha, baik perdamaian atau syarat yang sahih, yang sah, yang benar, maupun perdamaian atau syarat yang rusak atau batal. Bikalamin yasmalu, dengan penjelasan atau ucapan yang mencakup, ya, yang mencakup min anwa'il ilmi wa afrodihi, dari macam-macam ilmu dan satuan-satuan ilmu. Ma la yuhsa bihaddihi, ma la yuhsa bihaddin wadhihin bayyinin, yang tidak bisa dihitung secara gamblang dan jelas. Baik. Dari perkataan beliau di sini rahimahullahu taala bisa kita pahami bahwasanya perdamaian atau as-sulh dan syarat itu ada dua. Ya, ada dua. Ada yang sah, yang sahih, maupun dan yang kedua ada yang fasid, ada yang rusak. Nah, ada yang rusak. Bagaimana yang rusak itu? Perdamaian yang rusak atau syarat yang rusak apabila di situ ada unsur mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
maka itu tidak diperbolehkan dan bisa merusaknya. Dan yang sah berarti yang tidak melanggar ketentuan ini. Nah, tidak melanggar ketentuan ini. Baik, qala rahimahullahu taala fa akhbara annal asla fis sulhi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwasanya hukum asal di dalam perdamaian atau as-sulh annahu jaizun la ba'sa bih. Bahwasanya hukum asalnya adalah boleh tidak mengapa. Boleh dilakukan dan tidak mengapa. Ini hukum asalnya. Illa idza harramal halala, kecuali apabila mengharamkan yang halal. Au ahallal harama, atau menghalalkan yang haram. Halalkan yang haram. Maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena itu adalah murni hak Allah. Ya, murni hak Allah yang bisa menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Kita hambanya Allah hanyalah melaksanakan, ya, mengikuti apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyatakan yang halal itu halal dan yang haram itu haram. Baik. Wa hadza kalamun muhitun, dan penjelasan ini adalah penjelasan yang meliputi, yang luas. Yadkhulu fihi jami'u aqsami sulhi, masuk di dalamnya seluruh macam-macam perdamaian atau as-sulh. Was-sulhu khair, dan perdamaian itu sangatlah baik. Nah, sangatlah baik. Perdamaian itu sangatlah baik dibandingkan adanya perpecahan. Kalau di antara suami istri dibandingkan perceraian. Lima fihi min hasmin nizai, karena di dalam perdamaian bisa menghilangkan perselisihan. Nah, bisa menghilangkan perselisihan. Wa salamatil qulubi, dan bisa menyelamatkan hati-hati manusia. Ya, hati-hati yang tidak enak menjadi hilang, normal kembali antar muslim. Wa bara'atidz dzimami, dan bisa lepas tanggungan-tanggungan yang ada. Tanggungan-tanggungan yang ada. Ini manfaat dari as-sulh atau perdamaian. Ya, bisa menghilangkan perselisihan, menyelamatkan hati-hati, dan melepaskan tanggungan-tanggungan antar sesama muslim. Nah, baik. Kemudian selanjutnya qala rahimahullahu taala fayadkhulu fihi, maka masuk di dalam perkara ini, di dalam perkara as-sulh atau perdamaian. Yang pertama, as-sulhu fil amwali fil iqrar, yaitu perdamaian dalam permasalahan harta-harta
di dalam menetapkan harta tersebut. Bi ayyukirra lahu bidainin au ainin au haqqin, dengan bentuk seseorang mengakui, seseorang menetapkan lahu untuk dia, pada dia, bidainin dengan suatu hutang. Ya, aku punya hutang. Au ainin, atau aku punya barang atau sesuatu. Au haqqin, atau mempunyai hak. Ya, mempunyai hak. Fayusalihuhu anhu bi ba'dhihi au bi ghairihi. Lalu dia berdamai dari yang telah ditetapkan, ya, dari yang dia ikrarkan atau dia nyatakan, bi ba'dhihi, dengan sebagiannya, atau dengan yang selain itu. Dengan yang selain itu. Ya, mungkin yang satu menyatakan aku punya ini, ya, entah punya hutang atau punya barang atau yang lainnya, tapi yang lainnya mengatakan, oh bukan, enggak demikian. Ya, enggak demikian. Akhirnya terjadi perdamaian, diislahkan, disatukan. Entah sebagiannya, ya, sebagiannya dari hutang tersebut, oh diambil kesepakatan, oh segini, ya udah segini. Atau barang ini, oh ya ini punyamu. Atau hak tertentu. Baik. Kemudian yang kedua, wasulhul ingkari. Masuk juga perdamaian pada bentuk pengingkaran, pada suatu pengingkaran. Bi ayyadda'iya alaihi haqqan min dainin, dengan bentuk seseorang mendakwahkan, menyatakan, alaihi haqqan, bahwasanya dia memiliki tanggungan, ya, suatu hak, min dainin, berupa hutang. Fayungkiru, lalu dia ingkari. Ya, dia ingkari. Summa yattafiqani 'alal maslahati, summa yattafiqani 'alal masalihati. Kemudian keduanya bersepakat. Jadi yang pertama tadi menyatakan bahwasanya orang yang kedua, ya, orang yang kedua itu memiliki hutang, ya, sekian. Setelah itu keduanya, orang pertama dan kedua, bersepakat di atas kemaslahatan, kesepakatan. An hadza bi ainin au dainin, dari benda ini atau barang ini atau hutang ini, au manfaatin au ibra'in, atau suatu kemanfaatan atau pelepasan tanggungan, au ghairihi, atau yang lain. Fakullu dzalika jaizun,
maka itu semuanya boleh dilakukan. Nah, boleh dilakukan. Nah, terutama apabila suatu perkara atau kejadian atau hutang dan semisalnya tidak ada catatan. Ya, tidak ada catatan di atas kertas. Nah, ini rawan terjadi yang demikian. Karena terkadang berlangsung lama, ya berlangsung lama sehingga terjadi perbedaan pendapat. Ya, atau ada salah satu yang lupa sehingga terjadi perselisihan. Nah, maka perlu yang namanya perdamaian, ya kesepakatan. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa kadzalika sulhu anil huquqil majhulati. Demikian pula as-sulh, perdamaian dari hak-hak yang belum jelas. Ya, dari hak-hak yang belum jelas. Ka'ayyakuna bainatsnaini, seperti ada dua orang, ada di antara dua orang, ada di antara dua orang, muamalatun tawilatun, melakukan suatu muamalah, suatu hubungan, ya, entah hubungan kerja atau hubungan jual beli dan yang semisalnya, tawilatun, yang sudah lama terjadi, ya sudah lama terjadi. Istabaha fiha, tersamarkan padanya, pada muamalah tersebut, subutul haqqi ala ahadihima au alaihima, tersamarkanlah muamalah tersebut ketetapan hak, ya, atas satu dari keduanya atau atas kedua-duanya. Naam, tersamarkan. Ada ketidakjelasan karena sudah terlalu lama. Nah, sudah terlalu lama. Au istabaha miqdaruhu, atau tersamarkan ukurannya. Dulu berapa ya? Lupa. Ukurannya berapa? Besarnya seberapa? Lupa. Ya, karena sudah sangat lama. Fayatasolihani ala ma yattafiqani alaihi. Lalu keduanya berdamai atas apa yang keduanya sepakati. Ya, damai di atas kesepakatan. Ya, udah demikian. Ya, kita ambil enaknya bagaimana? Ya, kita sepakati. Wa yataharroyanil adla, dan keduanya berusaha mencari keadilan. Keduanya berusaha mencari keadilan. Mana yang lebih baik, yang lebih adil, ya, diambil kesepakatan. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala wa tamamu dzalika, dan inti dari perkara itu adalah, ya, inti dari perkara itu adalah ayyuhallila kullun minhuma al-akhara. Intinya adalah masing-masing dari keduanya itu menghalalkan kepada saudaranya yang lainnya.
menghalalkan kepada saudaranya. Walaupun mungkin seingat dia tidak demikian. Tapi ya sudahlah, enggak apa-apa. Saya halalkan. Ya, untuk suatu kesepakatan. Intinya adalah itu, masing-masing dari keduanya merelakan, menghalalkan untuk yang lain. Ya, untuk yang lain. Nah, au yakuna baina tsnaini musyarakatun fi mirathin aw waqfin, atau ada di antara dua orang, ya, di antara dua orang, musyarakatun, kebersamaan, ya, kebersamaan, fi mirathin aw waqfin, di dalam harta warisan, ya, sama-sama menjadi ahli waris, ya, sama-sama menjadi ahli waris, atau sama-sama mengurusi harta wakaf, ya, harta wakaf, au wasiyatin, atau bersama-sama menjalankan suatu wasiat dari seseorang, au malin akhara, atau harta yang lain, min duyunin au a'yanin, baik berupa hutang atau barang, summa yattasalihani andalik, kemudian keduanya berdamai, ya, berdamai andalika, dari perkara itu, bima yariyanihi, dengan apa yang mereka berdua anggap, mereka berdua pandang, aqraba ilal adli wassawabi, lebih mendekati kepada keadilan dan kebenaran. Lebih mendekati kepada keadilan dan kebenaran. Nah, ya, jadi intinya demikian. Nah, masing-masing dari keduanya itu menghalalkan, ya, menghalalkan suatu, supaya tercapai suatu perdamaian, kesepakatan antar keduanya. Nah, kalau tidak ada yang menghalalkan salah satunya, maka akan semakin panjang. Ya, akan semakin panjang urusannya, enggak selesai-selesai. Ya, kalau ada yang salah satu atau keduanya yang ngotot, oh ini hak saya harus demikian, harus segini. Nah, harus segini. Padahal, nah, ada perselisihan, ya, ada kesamaran dan sebagainya, ya, sehingga akan sulit dan panjang urusannya. Nah, kalau tidak ada yang mau menghalalkan atau mengalah, nah, menghalalkan atau mengalah. Wallahu taala a'lam shawab. Baik, insyaallah penjelasan berikutnya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Apa artinya al-muslimuna ala syurutihim? Ya, kaum muslimin itu di atas syarat-syarat mereka, syarat-syarat yang mereka buat. Ya, dan ini insyaallah akan datang penjelasannya dari Asy-Syaikh As-Sa'di pada kesempatan berikutnya. Baik. Apakah benar kalau waktu sujud, ya, waktu sujud kita bisa doa? Kita bisa doa yang kita inginkan, dan itu sholat apa saja. Ya, benar. Nah, sujud itu adalah
kondisi yang apa? Mudah untuk dikabulkan, ya, termasuk waktu mustajabnya doa, yaitu ketika sujud. Maka berdoalah yang kita inginkan, yang kita inginkan. Dan pada sholat apa saja, ya semua sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, ya sama saja diperbolehkan untuk memperbanyak doa. Nah, terutama sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Ya, kalau sholat wajib, kalau menjadi imam, kita harus memperhatikan makmum yang ada. Ya, selama apa yang harus kita ya lamakan. Lihat jamaahnya, apakah ada anak kecil, ataukah ada orang yang tua renta, maka diperhatikan. Kalau mau memperlama durasi sholatnya, ya durasi sholatnya. Tapi kalau sendirian bebas, kamu mau sepanjang apa, ya sholatmu, doamu, ya kamu perbanyak ketika sholat sunnah. Allah Ta'ala alam shawab. Apa itu asbabun nuzul? Dan apa ini? Tesaurus dalam Al-Quran. Apa tesaurus? Asbabun nuzul. Asbab itu jamak dari apa? Asbab itu jamak dari sababun. Asbabun, ya, sababun, asbabun. Artinya sebab. Sebab-sebab nuzul. Nuzul itu kata apa? Dari kata nazala yanzilu. Nuzul, turun. Ya, jadi sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Itu namanya asbabun nuzul. Apa sebabnya? Ya, turunnya ayat Al-Qur'an. Ya, banyak di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang ada sebabnya turunnya. Ya, ada sebabnya turunnya ayat tersebut. Itu namanya asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul. Allah Ta'ala alam shawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa difahami dan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.